Puluhan nelayan di Rawajitu Utara, Mesuji bergotong royong mencari dua temannya yang hilang diterkam buaya saat mencari ikan di Sungai Sidang Senin sore. Pencarian membuahkan hasil. Seorang korban bernama Andi ditemukan kritis dengan luka gigitan buaya di bahu dan dadanya. Satu lagi bernama Marimin masih dalam pencarian. Iya. Andi kritis saat berusaha menolong temannya yang lebih dulu diterkam buaya. Korban yang sempat dirawat di puskesmas akhirnya dirujuk ke rumah sakit di Tulang Bawang pada Senin malam untuk menjalani operasi bedah tulang. Gitu, kalau dilihat dari keadaan pasiennya, dia lukanya di bagian bahu sama di dada. Nah, kalau di dada hanya luka robek. Cuman kalau di bahu ternyata kita ronsen, tadi ada patah di bagian bahunya. Nah, kalau untuk tanda-tanda vital dari pasiennya ini, keadaannya sih masih bagus. Perdarahannya juga nggak aktif ya. Hingga Selasa siang, korban Marimin masih hilang. Pencarian korban hari pertama tidak melibatkan petugas BPBD atau tim SAR karena TKP berada jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Mesuji. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Kebakaran melanda pabrik tahu milik Khoirudin yang terletak di Desa Purwajaya, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang, Selasa sore. Kebakaran membuat panik pegawai yang tengah memproduksi tahu. Sejumlah peralatan membuat tahu ludes terbakar. Api tidak menjalar ke bangunan dapur dan rumah setelah puluhan warga dan petugas damkar cepat datang membantu memadamkan api. Menurut pemiliknya, kebakaran akibat jebolnya wajan yang sedang digunakan untuk menggoreng tahu. Api cepat membesar karena minyak goreng masuk ke api. Awalnya apa sih, Mas? Tungkunya nggak kuat nahan itu minyak panas. Kemudian bocor atau jebol gimana? Retak tambah gede, apinya masuk tambah gede, jatuh ke bawah, bakar. Ada korban jiwa nggak? Ada. Alhamdulillah korban tidak ada. Dalam waktu sekitar 10 menit api dapat kita padamkan yang dibantu oleh warga setempat. Dan penyebab kebakaran tersebut terjadi dari tungku pembakaran pembuatan tahu. Tidak ada korban jiwa akibat musibah ini, namun kerugian ditaksir lebih dari 50 juta rupiah. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Dari mana lewatnya? Dari Cimang atau dari sini? Cimang 5. Banjirop yang disertai angin kencang merusak permukiman pesisir Pasar Madang, Kecamatan Kota Agung, Tanggamus, Selasa siang. Punya Bapak Robert. Rob merusak dapur salah satu rumah dan angin kencang merobohkan beberapa pohon kelapa di pantai. Dinding rumah milik Sabi Is jebol akibat tertimpa pohon tumbang. Tidak ada korban jiwa atau luka akibat bencana ini. Menurut warga, banjirop rutin datang setiap tahunnya, namun kali ini yang paling parah. Ketinggian banjir hingga setengah meter. Ya kalau itu iya masuk, semua pada masuk. Kalau untuk rumah ibu nggak masuk, enggak. Tapi ada yang masuk sampai rumah ya bu ya? Iya, tuh, rumahnya kita sini tuh, masuk ke dalam. Untuk warga sendiri di sini bu, seperti apa bu dengan adanya banjirop ini? Apakah perlu Biasa-biasa aja mengungsi gitu, atau bingung, tapi nggak ngungsi, udah biasa gitu loh. Yang kerusakan atau yang kena dampak kurang lebih sekitar rumah warga 5 rumah. Adapun kerusakan material tidak seberapa parah, hanya satu rumah yang permanen. Data Polsek Kota Agung terdapat 5 rumah yang rusak akibat bencana banjirop disertai angin kencang. Kerugian ditaksir mencapai belasan juta rupiah. Warga tidak mengungsi namun diminta waspada karena banjir masih akan terjadi pada pekan ini. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus.
Jembatan penghubung kota Bandar Lampung dengan Pulau Pasaran di Teluk Betung Timur Selasa siang terendam banjir rob. Ketinggian air mencapai setengah meter dan membuat aktivitas warga lumpuh. Sebagian pelajar yang akan bersekolah terpaksa menggunakan transportasi jasa penyeberangan. Sebagian warga yang nekat juga harus membawa pakaian salin karena dipastikan basah saat berjalan melintasi jembatan. Apalagi kan ada di sekolah, kita juga kerja kan. Terus harapannya sih mau cepat dibangun gitu kan. Ini udah berapa hari Mbak ini Mbak? Udah 4 harian. 4 harian? 4 harian kayak gini. Tertinggi seberapa sih Mbak tingginya? Tingginya ini udah paling tinggi sih. Nah, itu di jembatan aja lagi. Tiap hari makan tinggi Pak. Makin tinggi. Untuk itu nelayan sih bukan per minggu, biasanya per bulan. Per bulan itu juga nggak tentu robnya besar dengan waktu tertentu. Kita nggak bisa prediksi itu. Nah ini sudah berlangsung berapa hari? Ini sudah berlangsung 2 hari. Ini hitungan yang besar atau yang gimana, Pak? Mungkin lebih besar besok. Ini yang kedua, mungkin ketiga, mungkin sudah selesai itu udah nggak ini lagi. Pulau Pasaran merupakan pusat pembuatan ikan asin di Bandar Lampung. Satu-satunya jalan yang digunakan untuk mengeluarkan hasil produksi melalui jembatan yang kini tidak bisa dilewati kendaraan umum. Warga meminta perbaikan jembatan oleh Pemkot Bandar Lampung disegerakan agar roda perekonomian tetap normal meski dilanda banjir rob. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.